Diana Shawcroft dan Jennifer Luth tumbuh bersama-sama dan bersekolah di SD dan SMP yang sama di Loveland, Colorado. Pada tahun 1995, Diana pindah ke Glendale, Arizona dan tinggal di sebuah apartemen bersama kakak perempuannya, Christina, yang biasa dipanggil Tina. Setelah Diana pindah, dia sering menelpon Jenny, panggilan akrabnya, pada Jennifer, dan mengatakan betapa ia merasa kurang bahagia dan merindukan sahabatnya itu. Jenny memutuskan untuk mengikuti Diana dan pindah ke Arizona pada bulan Februari 1996. Jenny tidak menyukai cuaca dingin dan udara di Colorado yang sangat dingin. Iklim yang lebih hangat di Arizona akan menjadi tempat yang nyaman baginya. Orang tua Jenny, Deborah dan Bob Luth, sangat mendukung keputusan putri mereka untuk menjalani petualangan baru. Jenny pindah ke rumah Diana dan Tina, berbagi kamar tidur dengan sahabat masa kecilnya. Bayangkan bagaimana mereka merasa senang dan gembira karena mereka akan tinggal sendiri untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Diana bekerja di Burger King dan tak lama setelah pindah ke Arizona, Jenny mendapatkan pekerjaan di Discover Card. Semuanya dimulai dengan baik bagi kedua wanita muda ini yang sedang berusaha memulai kehidupan di kota yang baru bagi mereka. Jenny sangat dekat dengan orang tuanya dan sering menelpon mereka hampir setiap hari. Pada tanggal 24 Mei tahun 1996, Diana dan Jenny mengalami pertengkaran kecil dengan Tina. Mereka kemudian izin untuk pergi ke minimarket yang berjarak beberapa blok dari rumah mereka di sekitar 59th Avenue dan Camelback Road di Glendale. Mereka berkata bahwa keperluannya hanya untuk membeli rokok dan minuman ringan dan berjanji pada Tina akan segera kembali setelah itu. Pada awalnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagi dua gadis remaja itu, hidup adalah petualangan dan mereka senang membuat teman baru. Saat itu juga bertepatan dengan akhir pekan Memorial Day, yaitu waktu di mana anak-anak muda suka bermain dan bersenang-senang. Namun, keesokan paginya, ketika Diana dan Jenny belum juga pulang, Tina mulai khawatir, terutama saat dia menyadari bahwa mereka meninggalkan barang-barang mereka. Peralatan make up mereka tertinggal di meja kamar mandi di apartemen mereka, dan itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Rasa panik mulai muncul, dan Tina segera menghubungi ayahnya, Roger Shawcroft, yang tinggal di daerah itu, dan ibunya, Kathy Shawcroft, yang masih tinggal di Colorado. Dia juga menghubungi orang tua Jenny, yang semuanya tinggal di Colorado. Keluarga melaporkan kehilangan gadis-gadis tersebut kepada Departemen Kepolisian Glendale. Awalnya, polisi berpikir bahwa mereka mungkin hanya sedang bersenang-senang di akhir pekan atau mungkin berada di Meksiko untuk merayakan pesta Memorial Day bersama dengan banyak anak muda lainnya di Arizona. Akhirnya, Departemen Kepolisian mengirim petugas ke tempat terakhir kali gadis-gadis itu terlihat. Menurut petugas di toko swalayan, dia melihat Diana dan Jenny di luar toko sekitar pukul 19.00. Mereka sedang merokok dan minum soda yang mereka beli. Petugas ini mengatakan kepada polisi bahwa gadis-gadis itu berada di sana untuk waktu yang lama, dan tak lama seorang pria datang menggunakan truk. Dia melihat gadis-gadis itu berbicara sebentar dengan pria itu di tempat parkir. Kemudian mereka masuk ke dalam truk bersama pria itu dan pergi. Setelah diwawancarai oleh polisi, petugas dari toko memberikan keterangan tentang ciri-ciri pria yang mengemudikan truk. Pria tersebut dijelaskan sebagai pria Kaukasia berusia 30-an dengan rambut pirang bergaya mullet dan mengenakan jaket denim biru. Polisi merilis sketsa truk Chevrolet tua dengan warna cat biru pudar yang terakhir kali terlihat di minimarket tempat Jennifer Luth dan Diana Shawcroft menghilang. Pertemuan antara pria ini dan gadis-gadis yang sedang berbincang di tempat parkir minimarket adalah saat terakhir mereka terlihat hidup. Bob dan Deborah Luth mengambil perjalanan ke Arizona dan menginap di hotel sementara. Kemudian mereka mulai mencari putri mereka, Jenny. Di sisi lain, Roger Shawcroft dan keluarganya mulai melakukan pencarian di padang pasir.
Mereka menggunakan mobil 4x4 dan kendaraan off-road untuk mencari di area pesta yang biasa dikunjungi dan juga di daerah terpencil di tengah padang pasir, berharap menemukan jejak keberadaan gadis tersebut. Mereka bahkan pergi sampai ke Meksiko mencari di pantai yang sering dikunjungi oleh para remaja pada akhir pekan Memorial Day. Kedua keluarga ini juga menghubungi Pusat Nasional untuk Orang Hilang di Phoenix yang segera memberikan bantuan dalam pencarian. Ribuan brosur dibuat dan didistribusikan di tempat-tempat populer seperti Danau Bartlett dan Pleasant, Salt River, dan tempat-tempat berkumpul. Bahkan ada brosur yang dipasang di Bukit Pasir di California. Sebuah kampanye media besar-besaran digelar dengan semua stasiun berita di Phoenix turut membantu. Banyak perusahaan lokal menyumbangkan ruang di truk mereka untuk memasang poster besar berwarna untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kasus ini. Upaya pencarian Diana dan Jenny menjadi yang terbesar dalam sejarah Arizona. Roger Shawcroft dan keluarga Luth tak kenal lelah dalam pencarian putri mereka selama berbulan-bulan. Ibu Diana, Kathy Shawcroft, bahkan pindah ke Phoenix dari Colorado untuk membantu dalam pencarian. Keluarga Luth juga menginap di sebuah hotel selama waktu ini. Polisi bekerja berdasarkan petunjuk dari masyarakat yang prihatin, orang-orang yang ingin membantu, dan bahkan orang-orang yang memiliki kemampuan paranormal dan meyakinkan bahwa mereka tahu di mana gadis-gadis itu berada. Hari dan malam berlalu, minggu demi minggu, dan bahkan berbulan-bulan berlalu tanpa adanya petunjuk yang pasti, namun semangat untuk menemukan mereka tidak pernah padam. Beberapa bulan setelah Diana dan Jenny menghilang, ada penemuan mengerikan oleh dua pemburu di daerah gurun terpencil di Dugas Road di Yavapai County, sekitar 100 mil di utara Phoenix. Di lokasi ini, Diana dan Jenny ditemukan di punggung bukit batu kecil yang tersembunyi di sepanjang jalan tanah yang curam. Lokasi ini sebenarnya populer untuk berburu di Dugas Road atau Forest Road 68. Jalan ini merupakan satu-satunya akses ke daerah terpencil di gurun pasir padat yang tinggi di luar jalan utama Interstate 17. Perjalanan panjang sekitar 20 mil menuju gurun ini hanya bisa dilakukan oleh truk dan kendaraan 4x4 karena medannya yang menantang. Apapun yang terjadi pada gadis-gadis ini tampaknya terjadi di tempat yang sepi dengan pemandangan luas ke segala arah termasuk lembah Verde di bawahnya. Dari pandangan pelaku, dia bisa melihat kendaraan yang mendekat dari jarak yang cukup jauh, terutama saat malam hari. Meskipun penyebab kematian mereka dinyatakan sebagai pembunuhan oleh polisi, rincian lebih lanjut tidak pernah dirilis untuk melindungi investigasi. Namun, diketahui bahwa tubuh Diana diletakkan di atas tubuh Jenny di sebuah langkan. Polisi meyakini pelaku mungkin sangat mengenal daerah itu dan mungkin berpengalaman dalam berburu di sana. Tempat di mana mayat-mayat itu ditemukan adalah tempat yang strategis untuk berburu, di mana mungkin saja pelaku berburu hewan buruan seperti rusa atau kijang. Meskipun tanpa petunjuk yang jelas, polisi meyakini pelaku ini memiliki kekuatan fisik yang cukup karena menangkap keduanya pasti tidak mudah. Jenny juga dikenal sebagai seseorang yang sangat melindungi Diana dan siap berjuang untuk melindunginya. Bagaimana keduanya dipikat ke daerah terpencil, ini masih menjadi misteri. Tetapi ada kemungkinan bahwa mereka dijanjikan untuk bertemu seseorang di pesta di daerah tersebut. Ketika jasad Diana dan Jenny ditemukan di malam hari dalam kondisi yang membusuk, berita tentang penemuan tersebut menyebar. Polisi meminta bantuan dari publik untuk memberikan informasi yang mungkin mereka miliki. Detektif pembunuhan Glendale, Bruce Formney, bahkan menawarkan hadiah sebesar $1.000 untuk informasi yang bermanfaat. Kathy, ibu Diana, bahkan menawarkan hadiah sebesar $25.000 dari tempat kerjanya, Del Webb. Ribuan brosur hilang diubah menjadi pembunuhan yang belum terpecahkan dengan cetakan merah tebal dan disebar di seluruh lembah. Meskipun kedua keluarga dilanda duka yang mendalam atas kehilangan mereka tetap bertekad untuk mencari kebenaran tentang pembunuhan putri-putri mereka. Meski berbagai upaya bantuan publik dilakukan, fokus mereka sekarang adalah menemukan keadilan dan membantu polisi menemukan pelaku kejahatan ini.
Pada bulan Desember tahun 1996, keluarga tersebut merencanakan sebuah acara peringatan di lokasi gurun di mana Diana dan Jenny ditemukan. Mereka akan didampingi oleh 4 stasiun berita yang menggunakan mobil SUV mereka untuk menemui keluarga di pintu keluar Dugges Road 268 di Interstate 17. Di pintu masuk jalan hutan terdapat tanda peringatan, tidak ada layanan yang tersedia. Keluarga berkumpul dalam 8 kendaraan dengan keluarga Shawcroft yang memimpin karavan mereka di sepanjang jalan yang panjang dan berliku-liku. Mereka dikelilingi oleh gurun pasir yang luas, mengingatkan pada fakta bahwa daerah ini tidak hanya terpencil, tetapi juga sepi. Di sana, teriakan akan sulit terdengar dan bertahan hidup di padang pasir pada malam hari akan lebih sulit lagi, terutama jika para gadis merasa takut dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka melalui perjalanan sekitar 19 mil menuju timur, melintasi sungai yang tenang, melewati sebuah bangunan yang ditinggalkan, melalui jalan berlubang dan mendaki hingga mencapai ketinggian sekitar 6.000 kaki di lingkar Verde. Di sini, mereka bisa menyaksikan pemandangan indah dengan pepohonan Pinus ponderosa dan juniper buaya yang menghadap ke cekungan lembah Verde. Walaupun pemandangan indah, namun perasaan cemas mulai muncul saat mereka meninggalkan jalan tanah dan memarkir kendaraan mereka. Mereka telah sampai di tujuan. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Keluarga Diana membawa poinsettia, lilin, serta beruang malaikat untuk ditempatkan di lokasi tersebut. 2 salib kayu merah yang elegan berdiri setinggi 3 meter, diukir dengan tangan dengan nama mereka dan kata-kata I love you tertanam dalam tanah. Selain itu, ada bingkai foto kayu yang mengelilingi foto-foto kedua gadis itu, ditempatkan di kaki salib. Bingkai foto ini kemudian menjadi fokus penyelidikan yang sedang berlangsung, terus mencari petunjuk mengenai pembunuhan yang mengerikan tersebut. Dalam tahun-tahun pasca kematian Diana dan Jenny, polisi telah memantau tempat di mana jenazah kedua gadis itu ditemukan, terutama pada tanggal-tanggal yang mungkin memiliki arti bagi pembunuh, seperti ulang tahun mereka, hari mereka menghilang, dan hari penemuan jenazah mereka, dan sebagainya. Mereka ingin mengetahui apakah pembunuh akan kembali ke tempat tersebut seperti kecenderungan yang umum dijumpai. Namun sayangnya, tidak ada bukti bahwa ada orang lain yang telah mengunjungi lokasi tersebut selain keluarga. Semua berubah pada tanggal 29 September tahun 2000. Polisi menemukan bahwa foto-foto kedua gadis tersebut telah dilepas dari bingkai kayu yang kokoh dan bingkai tersebut dibuang di dekat kaki salib. Apakah mungkin bahwa pembunuhnya telah kembali? Ini adalah kemungkinan yang patut dipertimbangkan. Apakah dia melakukan ini untuk menghidupkan kembali perbuatannya? Ataukah mungkin dia mengambil foto-foto sebagai suatu bentuk kenang-kenangan? Bagaimana dengan perasaan atau rasa bersalahnya? Mungkin ada dorongan yang membawanya kembali. Adakah rasa puas karena berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun? Dan pertanyaan lain juga muncul. Apakah Diana dan Jenny hanya 2 dari sekian banyak korbannya? Apakah ada orang lain yang terlibat? Namun, kita hanya dapat berspekulasi. Polisi yakin bahwa kemungkinan kecil seseorang akan tiba di lokasi yang terpencil tersebut untuk mengambil foto-foto tersebut. Secara umum, ada rasa penghormatan kepada mereka yang telah meninggal dan kebanyakan orang akan menghormati situs tersebut dengan tidak mengganggunya. Meskipun banyak liputan media yang luas dan bahkan tayangan khusus kriminal, identitas sang pembunuh tetap tidak terungkap hingga saat ini. Misteri di balik pembunuhan Diana dan Jenny masih menggantung setelah 25 tahun berlalu, tetapi harapan untuk mendapatkan jawaban tidak pernah pudar. Orang tua Diana, Roger dan Kathy, telah meninggal dunia. Ayah Jenny, Bob, juga meninggal pada hari peringatan tahun 2014, meninggalkan istrinya Deborah untuk melanjutkan upaya mencari jawaban tentang apa yang terjadi pada putri mereka yang sangat berarti. Deborah masih tinggal di Loveland, Colorado, dan meskipun dia telah berusaha mendapatkan jawaban dari pihak penegak hukum, informasi tidak pernah diberikan. Media tidak lagi meliput kisah yang membawa petunjuk dalam kasus ini,
terutama dalam kasus-kasus yang sudah lama dingin. Para penyelidik asli telah pensiun dan penyelidik baru yang ditugaskan untuk kasus ini tidak pernah menghubungi Deborah. Rasa frustasinya jelas dan dapat dimengerti. Namun, bagaimanapun, dia menemukan kekuatan untuk tetap berjuang. Saya memiliki foto Jenny dan saudara perempuannya, Becky, di dinding ruang tamu saya, kata Deborah. Saya melihat mereka dan merindukan mereka setiap hari. Ketika ditanya bagaimana dia mengatasi perasaan ini, Deborah mengatakan bahwa pada awalnya dia mencoba menyelidiki pembunuhan putrinya sendiri. Tetapi semuanya terbukti terlalu melelahkan. Akhirnya saya harus merelakannya, katanya. Deborah kini fokus pada mengenang kehidupan Jenny. Saya merayakan ulang tahunnya dan mengingat kehidupan yang dia jalani selama ini. Namun, dia belum menyerah dalam upaya mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kematian putrinya. Dia berharap seseorang akhirnya akan berbicara. Mungkin ada seseorang yang merasa bersalah dan memilih untuk maju, atau ada yang memiliki anak dan merasa bersimpati, atau mungkin seseorang yang terlalu mabuk dan menceritakannya pada seseorang. Mendekati peringatan 25 tahun pada tanggal 24 Agustus, hari di mana jasad putri dan sahabatnya ditemukan, dia berharap media akan memberitakan kisah ini lagi dan seseorang akan memberikan informasi yang baru untuk polisi.